Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah mampir lagi di channel saya. Silahkan subscribe dulu guys. Yang udah subscribe atau yang baru mampir nih di channel saya ucapin selamat datang. Silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support. Oke guys, sepakat. Hari ini kita akan ngebahas kasus apa sih guys? Ini benar-benar kasus yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya hati dan jahat. Apa sih? Ini dia guys. Pada tanggal 30 bulan 11 2021 ditemukan seorang bayi di tempat sampah yang dibuang oleh ibunya guys. Bayi ini berumur 20 minggu, ya sekitar 5 bulan lah. Janin ini ditemukan oleh petugas sampah guys. Jadi pas dia itu bongkar sampah, ada plastik yang berdenyut guys. Saking curiganya, petugas sampah itu lalu membukanya, ternyata isinya bayi. Pada waktu ditemukan, bayi itu masih hidup guys, dan berusaha diselamatkan. Dibawakan ke rumah sakit, ternyata meninggal dunia guys. Diselusuri ternyata ibu dari bayi ini adalah ART Indonesia guys. Bagaimana dong? Ini orang Indonesia, moralnya di mana? Ya memang, kalau kita hamil tidak dalam bentuk pernikahan, itu suatu hal yang tabu di masyarakat kita Indonesia guys. Apalagi dalam status religius kita, agama Islam, yang haram memiliki seorang bayi di luar nikah. Makanya ini yang menjadi problematika kenapa banyak aborsi dilakukan di Hong Kong guys oleh ART-ART yang oknum ya, yang melakukan hubungan dengan orang asing yang tidak menginginkan bayinya. Kasihan banget ya guys, bayi itu nggak bersalah. Padahal sebelumnya tahun 2019 juga terjadi seperti ini guys, di toilet North Point. Kalian tahu, ini juga ditemukan oleh petugas toilet, mencurigai seorang wanita yang masuk toilet, ternyata melahirkan di situ guys, dan bayinya dibuang di tempat sampah toilet itu guys. Petugas toilet itu setelah mbak-mbak ini kabur keluar ya, saya tidak membayangkan gitu, dalam keadaan habis melahirkan bisa gitu ya meninggalkan bayinya di toilet itu dan kabur. Masih sakit keadaannya, melahirkan sendiri, merasa sakit sendiri, kabur sendiri, dan jerat hukum menanti juga. Akhirnya petugas toilet tadi membuka tuh pintu kamar mandi, dan ternyata ditemukan seorang bayi perempuan guys, yang masih hidup juga guys. Langsung tuh telepon polisi dan ambulan datang seketika. Nih videonya, ini gempar guys di North Point. Itu pun terjadi pas saat liburan, pas saat hari Minggu. Jadi mbak-mbak ART yang lagi libur ya nonton kejadian ini. Di antaranya juga ART Indonesia guys. Gimana dong? Nah, yang dibuang Tyson tadi, polisi mengidentifikasi ibu dari bayi tersebut adalah warga Indonesia yang sebagai ART. Hukumannya apa guys? Hukumannya berlapis. Dan kalian jangan meremehkan ya guys, karena hukumannya adalah seumur hidup, karena terjerat pasal berlapis, yaitu pembunuhan bayi, aborsi di atas umur 20 minggu, dan pembuangan bayi guys. Siap-siap aja nih mbak-mbak nih yang sekarang lagi hamil, jangan takut, dan jangan melakukan aborsi, dan jangan membuang janin Anda. Karena apa? Karena pada dasarnya di Hong Kong hamil itu bukan tindakan ilegal. Boleh hamil di Hong Kong meskipun tidak menikah. Ingat, boleh. Dan kalian harus bisa menghubungi yang bisa mengcover dan melindungi kamu, yang bisa membantu membicarakan ini dengan majikan Anda. Nih, buat mbak-mbak yang posisinya hamil sekarang, kalian jangan takut, karena kehamilan di Hong Kong bukan suatu tindakan ilegal. Boleh dan tidak akan dipecat, karena Anda dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan dan Anti Diskriminasi Seks di Hong Kong. Jadi kalian tidak akan dipecat. Silakan hubungi lembaga-lembaga yang bisa membantu Anda seperti KJRI dan lembaga Pet Finder. Ini bisa membantu. Nah, nanti saya cantumkan nomor teleponnya di deskripsi saya. Silakan barangkali kalian membutuhkan, silakan hubungi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa mengcover masalah kamu saat ini. Jangan membuang bayi kamu atau berpikir sekalipun untuk melakukan aborsi dengan meminum obat-obatan yang bisa mengakibatkan nyawa kalian sendiri guys. Bukan hanya janin kalian. Kalian sudah melakukan salah, sudah melakukan kesalahan. Ya mungkin nggak salah sih, karena apa ya? Karena itu kan pilihan hidup kalian sendiri. Yang jadi salahnya adalah ketika keluarga kita di rumah, keluarga besar kita juga harus menjaga nama baik keluarga besar kita di rumah guys. Dan bos kita, itu masalahnya, bos kita memang tidak boleh memecat saat ART-nya hamil. Malah kalian diberikan cuti hamil selama 10 pekan. 10 pekan tuh ya sekitar
4 bulan ya guys. 4 bulan kalian bisa mendapatkan cuti hamil untuk istirahat total. Saat kandungan kalian sudah menginjak 5 bulanan, kalian boleh bekerja kembali. Itu pun kalau majikan mau menerima. Tapi sayangnya majikan ini sering mengeluhkan kalau misalkan saat hamil, maka pekerjaan yang kalian lakukan tidak maksimal. Sehingga mereka merasa biasanya terbantu oleh tenaga kalian, jadi ngerasa nggak enak sendiri guys. Itu makanya kenapa majikan sering mencari alasan yang lain untuk menginterminate kalian. Itu sudah memang resiko guys. Tapi kalau misalkan bos kalian memecat kalian dengan alasan kalian hamil, itu tidak boleh, karena kalian dilindungi guys. Jadi kalian jangan takut. Sementara kalian bisa di cover oleh pet vendor ini, lembaga sosial yang mengcover buruh migran yang sedang hamil guys. Ya mungkin dana bantuannya juga dari mereka, konsultasi ke rumah sakit sampai kalian melahirkan. Ya mungkin kalian akan diberikan izin tinggal di Hong Kong sampai bayi kalian melahirkan. Apalagi kalau misalkan anak tersebut hasil hubungan dengan orang Hong Kong itu sendiri, mereka bisa mencarikan ayah itu guys, suruh bertanggung jawab, dan anak itu mendapatkan identitas kewarganegaraan. Oke? Jadi buat kalian yang lagi ditimpa masalah, sedang hamil, jangan berpikir sempit untuk menggugurkan kayak 2 kasus yang tadi saya ceritakan itu. Jangan. Mungkin mbaknya panik ini yang tadi menggugurkan. Iyalah, secara tidak langsung perut kan semakin membesar ya. Kita bekerja juga kan beban moral kepada majikan, beban moral kepada keluarga kita. Laki-lakinya mungkin tidak bertanggung jawab, laki-lakinya kabur, bingung mau mencari perlindungan di mana, bingung mau cerita sama siapa. Karena memang hamil ini masih tabu juga guys. Masih banyak cibiran orang-orang yang hamil di Hong Kong. Aduh. Kalaupun memang kalian tidak bisa membendung hasrat seperti itu, syahwat kalian, tolonglah beli obat KB. Atau bagaimanalah, gimana caranya kalian itu tidak hamil. Tapi tidak dianjurkan buat kalian ya guys. Setidaknya tetap menjaga harga diri. Karena kita di sini itu niat bekerja. Jangan sampai kalian pulang ke negara kita asal kita membawa bayi tanpa ayah. Kebayang bagaimana nasib orang tua kita. Dan satu lagi, identitas anakmu. Kalau misalkan kamu ini berhubungan dengan warga asing dan bukan warga Indonesia, bayimu itu tidak bisa mendapatkan identitas kewarganegaraan sampai dia umur 16 tahun guys. Kasihan. Kalau bisa kalian harus bisa menjaga harga diri. Ya saya ngomong kayak gini juga percuma sih, karena apa? Karena kalian kan sudah dewasa, sudah memiliki jalan hidup sendiri, pilihan hidup sendiri. Saya di sini menyampaikan kepada kalian yang lagi hamil, tolong jangan melakukan aborsi. Karena hamilnya kalian bisa diselamatkan oleh lembaga-lembaga ini, ada di Hong Kong guys, ada yang bisa menyelamatkan kalian. Jadi jangan berpikir sempit. Belajar dari 2 kasus ini, dan semuanya ART Indonesia ini ketangkep. Dia ngebuang bayinya tuh ketangkep. Meskipun bayi kecil, secara logika dibuang di sampah, diikat juga nanti nggak ketahuan. Jangan salah, ini manusia, bukan sampah. Hasil cintanya kalian ini, berbuatnya kalian. Masa kalian begitu jahat sama anaknya sendiri? Di mana hati kalian? Kalian itu penjahat, penjahat kelamin. Aduh, saya nggak tahu mesti ngomong gimana. Saya marah nih guys. Nah, gimana komentar kalian dengan masalah ini? Tetap semangat, pantang menyerah, dan terus bekerja dengan baik ya guys. Oke, mungkin itu aja kali guys. Video saya kali ini, saya ngebahas tentang begitu banyaknya kasus aborsi di Hong Kong yang melibatkan ART Indonesia. Semoga ini tidak terjadi dengan kita, dan semoga kita tetap dijaga dan diselamatkan dari kasus-kasus yang menyudutkan kita ke penjara Hong Kong. Jangan ya guys. Oke, see you next video. Bye-bye.